wabarakatuh. Saya Aulia Ramadhaniati dengan NIM 2024062020. Saya mahasiswa Stikes Adila Kota Bandar Lampung dari Prodi S1 Farmasi. Saya akan menjawab soal UTS Kewarganegaraan. Dosen pengampu saya Bapak Ahmad Daro. Nomor 1. Jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional khususnya di bidang pendidikan sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka. Sebagai mahasiswa, peran saya dalam menyikapi konsep ketahanan nasional di bidang pendidikan jalan dengan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, belajar secara aktif dan bertanggung jawab. Sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, saya menyadari bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Oleh karena itu, saya belajar dengan sungguh-sungguh untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. 2. Menanamkan dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Ketahanan nasional juga mencakup aspek ideologi dan budaya. Sebagai mahasiswa, saya menjaga nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Aktif dalam kegiatan organisasi, diskusi kebangsaan, dan pengabdian kepada masyarakat yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan solidaritas sosial. 3. Berkontribusi melalui pengabdian masyarakat, melalui program seperti KKN atau kegiatan sosial lainnya. Saya menerapkan ilmu yang saya pelajari untuk membantu masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Mendukung pemerataan pendidikan dengan terlibat langsung dalam kegiatan literasi, bimbingan belajar atau edukasi di daerah yang membutuhkan. 4. Menjadi warga digital yang cerdas. Dalam era digital, ketahanan nasional juga diuji melalui arus informasi. Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, menyebarkan konten positif dan edukatif, menolak hoaks, radikalisme, dan propaganda negatif yang dapat merusak keutuhan bangsa. 5. Mendorong inovasi dan kemandirian. Sebagai mahasiswa, saya juga didorong untuk berinovasi dalam berbagai bidang, baik akademik maupun kewirausahaan. Mendukung upaya kemandirian bangsa, misalnya dengan riset dan pengembangan produk lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Nomor 2. Dalam lingkup skala nasional, kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, khususnya Provinsi Lampung, atau provinsi lainnya sesuai asal dan lamanya saudara tinggal. Sebagai mahasiswa yang berasal dari Provinsi Lampung, saya memaknai wawasan kebangsaan bukan hanya sebagai konsep di tingkat nasional, tetapi juga sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di daerah. Wawasan kebangsaan dalam konteks Provinsi Lampung saya pahami sebagai kesadaran untuk menjaga persatuan dalam keberagaman, menghargai nilai-nilai lokal, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah, dengan tetap berpijak pada semangat nasionalisme. 1. Keberagaman sebagai kekuatan. Provinsi Lampung dikenal sebagai daerah transmigrasi dengan masyarakat yang sangat heterogen. Berbagai suku seperti Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Minang, Batak, dan lainnya hidup berdampingan. Saya melihat keberagaman bukan sebagai perbedaan yang memecah, tetapi sebagai kekayaan budaya yang memperkaya identitas daerah. Saya menjunjung tinggi nilai toleransi dan gotong royong dalam interaksi sosial sebagai bentuk pengalaman Pancasila dan bagian dari ketahanan sosial budaya. 2. Menjaga kearifan lokal Lampung. Sebagai generasi muda Lampung, saya memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya lokal, seperti bahasa Lampung, pakaian adat, tarian, serta nilai-nilai adat seperti piil, pesanggiri,
rasa malu dan harga diri, menghidupkan kembali semangat lokalitas dalam pendidikan dan kegiatan sosial, agar generasi muda tidak tercabut dari akar budaya daerahnya. 3. Berperan dalam pembangunan daerah. Wawasan kebangsaan di daerah juga berarti ikut membangun dan memajukan provinsi sendiri. Misalnya, mendorong pengembangan potensi daerah seperti pariwisata, waikambas, dan lain-lain, pertanian, dan UMKM. Menggunakan ilmu dan keterampilan sebagai mahasiswa untuk menghasilkan solusi atas permasalahan daerah, seperti pendidikan di desa, isu lingkungan, atau teknologi untuk pertanian lokal. 4. Menjaga persatuan dalam konteks kedaerahan. Saya juga memahami bahwa Lampung adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Maka, saya menolak segala bentuk konflik horizontal, intoleransi, dan politik identitas yang bisa memecah belah masyarakat. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3. Hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam Undang-Undang RI tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di bab 10A tentang hak asasi manusia, dan juga secara khusus diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam konteks perlindungan hak wanita dan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara eksplisit mengakui bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Nomor 4. Demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Demokrasi di Indonesia berperan penting dalam membentuk kerangka pikir yang sadar akan hak dan tanggung jawab, serta perilaku politik yang partisipatif, kritis, dan beretika. Sebagai mahasiswa dan warga negara, saya percaya bahwa memperkuat nilai-nilai demokrasi, kita dapat membangun bangsa yang adil, inklusif, dan maju. Nomor 5. Jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang dimiliki setiap individu sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. 6. Terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dan sah yang memiliki rakyat, wilayah, serta pemerintahan dengan tujuan mengatur kehidupan bersama, menjaga ketertiban, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nomor 7. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan yang dimaksud. Tujuan bangsa Indonesia merdeka adalah menciptakan negara yang kuat, adil, dan makmur di dalam negeri, serta aktif menciptakan perdamaian dan keadilan di dunia internasional. Tujuan ini menjadi fondasi arah pembangunan nasional dan pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nomor 8. Simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tapi satu tujuan. Terangkan apa yang Anda pahami tentang itu. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetap satu. Artinya,
Walaupun rakyat Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa dengan tujuan yang sama, yaitu membangun negara yang adil, makmur, dan bersatu. Makna ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bersama-sama mencapai cita-cita bangsa, dan keberagaman bukan penghalang tetapi kekuatan untuk memperkuat persatuan Indonesia. Nomor 9. Sebagai mahasiswa, saudara memiliki klaster tersendiri sebagai warga negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan kreatif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara. Sebagai mahasiswa, kita memiliki klaster tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa tidak hanya menjadi individu yang mencari ilmu, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga, mengawasi, dan berkontribusi terhadap perkembangan negara. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Nomor 10. Narasikan pengetahuan saudara tentang civil society, masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Masyarakat madani atau civil society adalah elemen yang sangat penting dalam proses demokrasi, perkembangan budaya, dan pertumbuhan sosial ekonomi. Melalui partisipasi aktif dan pemberdayaan warga negara, civil society berperan dalam memperkuat toleransi, kerjasama, dan identitas bangsa, serta menjaga agar perkembangan bangsa tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Sekian jawaban UTS dari saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.